Assalamualaikum. Nah, ini kondisi sore. Kemarin banyak menanyakan mengenai kandang bau dan macam-macam, kotoran basah dan lain-lain juga. Sebenarnya banyak caranya. Setiap peternak mungkin punya cara yang berbeda. Ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan ini. Kalau saya menggunakan minumnya memang probiotik plus. Lalu kotoran yang model kayak gini yang membersihkannya kan agak nggak tiap hari bersihkan, 2 hari sekali, itu disemprot pakai dekomposer. Dekomposer itu ada bakteri pengurainya sehingga amoniaknya terangkat dan sekaligus nanti kotorannya agak sedikit berkurang volumenya. Kalau lama ini kelihatan, misalkan teman-teman membuang kotoran sampai 1 minggu misalkan, 2 hari sekali disemprot, itu nanti volume yang biasanya kita buang itu segunung itu ya, itu agak berkurang, yang bawah-bawah agak hancur kayak ini loh, kayak obat nyamuk bakar kayak gitu ya, jadi agak terurai. Dan baunya insya Allah nggak akan bau. Saya pernah ke peternakan itu yang masuk langsung di hidung mateng gitu ya. Ya kalau ini nggak mungkin nggak teng lah. Ini bahkan wajon ini ngopinya di kandang harusnya. Tapi ya karena kita punya tempat ngopi ya di tempatnya ngopi lah. Dan kalau misalkan teman-teman kok kondisinya kandangnya agak sudah pakai probiotik, sudah pakai macam-macam, agak sedikit masih bau, ya dicek aja sirkulasi kandangnya. Jadi kandang yang paling bagus sirkulasi udaranya yang penting. Udara masuk, udara keluar itu diperhatikan. Seperti halnya kalau kita misalkan buang ketut aja, mohon maaf ya, di kamar gitu ya, dalam kondisi tertutup rapat, itu kan baunya agak lama ya. Agak tajam gitu ya. Tapi ketika kamar kita dalam kondisi jendela terbuka, pintu terbuka, ya paling seliwer selesai gitu. Kayak gitu. Jadi caranya seperti itu kawan-kawan. Ini sudah dikasih makan kok. Ini dimakan. Dan ini telur-telur siang, telur-telur sore ya. Biasanya telur itu maksimal malam. Telur-telur sore kayak gini kondisinya, pakannya habis. Pagi juga bisa. Hah? Kayaknya enggak. Ya pagi berarti kita harus sedia pakan lagi, pagi-pagi sekali. Tapi cukup hemat kalau memang pakan ini di mix ya. Ini apa namanya? Pendapat saya kalau di mix dengan bekatul itu pasti lebih irit. Irit itu banyak hal ya. Maksudnya ngirit dalam kompos, dalam harganya itu ya pasti berkurang. Sama-sama 100 kilo dicampur ya pasti lebih murah. Lalu iritnya juga ketika kasih makan itu mereka cepat kenyang. Jadi burung puyuh ini cepat kenyang. Berbeda dengan kalau kita kasih pakan murni. Sama-sama 24 gram misalnya, atau 23 gram misalkan. Itu jumlah pakannya itu lebih banyak dicampur dengan bekatul. Murni misalkan kok anggap aja tengah gitu ya. Ini agak naik lagi karena bekatul ini kan sifatnya masanya lebih banyak. Lebih ngepiar gitu istilahnya kalau bahasa Jawanya. Ngepiar ya opo ya. Ya lebih ringan lah, lebihnya lebih ringan. Jadi 1 kilo kalau ditakar bekatul itu lebih banyak gitu, istilahnya seperti itu. Yang paling penting kebutuhan protein dan lain-lain juga harus dilihat ya, jangan asal nyampur. Kalau teman-teman nggak pernah mix ya, ngikutin aja temennya yang sudah pernah mix, karena mix itu juga ada perhitungannya. Teman-teman nirun atau ngikutin teman yang lain itu juga belum tentu berhasil 100%. Karena dalam mix itu beda jenis pakannya juga tentunya berbeda hasilnya. Lalu berbeda kualitas bekatulnya juga akan berbeda. Karena bekatul ini kan kalau saya campur 30 kilo. 30 kilo dicampur dengan pakan 50 kilo. Jadi anggap aja sekitar 30%, 40% ya, sekitar itu, anggap itulah. Jadi kan kualitasnya itu benar-benar bagus supaya bisa mengangkat bukan menurunkan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya tempat atau punya teman yang jualan bekatul yang bagus, bisa pakai cara itu. Tapi kalau nggak ada ya jangan ditiru, jangan memaksakan, intinya jangan memaksakan. Dan konsisten pakannya ya, jangan dinaikkan, jangan dikurangi. Pertama awal-awal kita pernah coba 50 kilo bekatul, 50 pakan. Dan itu kalau tempat saya nggak oke.
di tempat lain ada yang oke. Jadi kita harus tahu sendiri ya, harus menerapkan sendiri di kondisi yang sesuai dengan kandang kita, burung kita. Karena kayak tadi ya, berbeda jenis mereknya, lalu berbeda kualitas bekatulnya, dan tambahan lainnya itu akan berpengaruh. Itu aja sih. Mungkin videonya pendek sekali. Saya hanya memberikan jawaban aja yang banyak nanya mengenai kemarin, mengenai probiotik dekomposer kayak gitu. Dan probiotik itu ada beberapa macam. Salah satunya itu dengan cair, dengan dicampur dengan minum. Ada juga yang probiotik padat ya, probiotik kering, yaitu dicampur di pakan. Apakah lebih baik yang mana misalnya? Lebih baik yang mana ya? Lebih baik semuanya lah, tergantung konsep kita di kandang. Ininya gitu. Teman yang menggunakan model pakan campur juga bagus, minum juga bagus. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Semuanya itu tergantung relatif. Seperti halnya kalau kita menggunakan cendok kalau untuk makan ya bagus, tapi kalau untuk nutuk ndas ya jelek gitu. Jadi tergantung kebutuhan, tergantung cara kita juga. Ada yang mengatakan pakai peso enggak boleh ya dalam perjalanan karena sangat berbahaya. Ya itu kalau peso untuk menusuk orang ya. Kalau peso itu hanya untuk mengupas buah kan lebih baik ya. Karena sekarang juga butuh vitamin. Salam dari kandang saya di Pras.